Kita langsung mulai aja untuk sesi webinar hari ini. Selamat sore untuk semuanya. Kita akan mulai webinar sore ini, di mana pokok bahasan hari ini itu adalah bagaimana cara membuat laporan geospasial di software kami. Perkenalkan, nama saya Cahya, Business Development dari Sanarta Putra Mandiri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu kami, Sanarta. Enggak ada suaranya. Halo, Pak Kiji. Sorry ya Pak, kami mute dulu. Oke, kita lanjut ya. Sanarta itu adalah penyedia cloud-based integrated business solution. Dimulai dari tahun 2010 dengan visi misi kami yaitu untuk membantu bisnis menengah untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan oleh pemiliknya. Nah, berikutnya kami mempunyai beberapa produk. Produk yang kami tawarkan ada Enterprise Resource Planning, Human Capital Management, Finance and Accounting, CRM, Project Management, dan Business Intelligence. Ya. Untuk partner kami yaitu ada Akumatia Cloud ERP dan Tableau Software untuk Business Intelligence yang akan kami bahas pada sesi webinar hari ini. Ya, ini dia. Untuk yang ingin tahu kami lebih lanjut bisa langsung ke web kami di sanarta.co.id, atau untuk yang ingin melihat dan menonton langsung sesi webinar sebelumnya dari kami mengenai Tableau dan Akumatika sudah kami upload di YouTube kami di Sanarta Putra Mandiri dan link kami di PT Sanarta Putra Mandiri. Selanjutnya untuk webinar hari ini langsung aja kami bahas oleh Ihsan mengenai cara membuat laporan geospasial di kami. Baik, selamat sore pada Bapak dan Ibu. Terima kasih telah hadir di sesi webinar kami kali ini. Seperti yang sudah dikatakan Cahya sebelumnya, pada sesi webinar kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan geospasial dari dalam Tableau atau Tableau software. Di sini sebelum kita mulai, di sini saya akan menggunakan beberapa file contoh yang saya ambil langsung dari Google. Karena file contoh yang saya cari di Google tidak dapat menemukan data yang lokal atau data dari Indonesia, sehingga saya menggunakan data yang dilakukan oleh government dari London, sehingga data yang saya gunakan adalah data tentang geospasial dari London atau di London Bureau Geospatial. Baik, sebelum kita mulai, saya juga akan menggunakan data-data seperti data emisi yang digunakan oleh London Jadi di sini kita melihat ada kode di mana kode ini melambangkan nama dari borough atau bagian dari kota di London. Ya, seperti yang kita lihat juga dia kita scroll ke bawah, kita bisa lihat bahwa di sini tidak hanya satu kota London, tetapi juga mendapatkan dari bagian East Midlands atau satu daerah dari United Kingdom atau England. Jadi di sini geospasial yang diberikan tidak hanya dalam kota London, tetapi satu negara UK atau United Kingdom. Dan data ini saya dapatkan dari situs government dari London, yaitu London. Dari sini data.london.gov.uk. Ya. Dan untuk
itu kita langsung saja cara langsung mengkoneksikan data Excel tersebut ke dalam Tableau. Oke, di sini seperti biasa yang sudah ada di tutorial sebelumnya, cara memasukkan data Excel dalam Tableau. Ya, seperti yang kita lihat di sini di Tableau sudah masuk. Di sini kita nama sheet-nya adalah data, jadi kita langsung saja drag data ke dalam fish, dan seperti yang kita lihat sudah masuk semua data yang sama dengan data yang ada di dalam Excel. Sini ada E091 industri komersial, itu juga di dalam Tableau. Oke, sekarang adalah bagaimana cara supaya kita dapat mengkoneksikan data ini ke dalam data yang ada di geospasial yang diberikan di london.gov.uk. Seperti yang sama juga, saya mendapatkan data yang diberikan oleh data.gov.uk. Keyword yang saya cari hanya ini, London Borough Spatial File. Lalu jika kita buka, kita dapat mendapatkan link seperti ini. Seperti yang kita lihat, linknya adalah berbentuk zip, dan zip ini akan memberikan kita beberapa hal yang akan kita butuhkan untuk menggunakan file geospatial di dalam Tableau. Namun yang Tableau hanya bisa baca adalah tipe data SHP atau SHP atau shape. Tableau juga bisa membaca tipe spasial yang lain seperti GeoJSON dan yang lainnya. Oke, kita dapat menginput file geospatial tersebut ke dalam Tableau. Caranya dengan melakukan connection, kita melakukan add a connection, lalu kita mengambil spatial file. Dan di sini seperti yang kita lihat ada dua, ada London dan London Borough. Kita menggunakan London Borough di sini. Dan kita dapat melihat di sini ada sebuah SHP file. Dan SHP file ini akan kita gunakan sebagai sebagai spatial yang akan kita pakai di tutorial kali ini. Dan selain SHP, Tableau juga bisa mendapatkan dari KML atau tab dan GeoJSON seperti yang tadi sudah saya katakan. Lalu kita langsung saja lakukan ke London Borough. Oke, di sini sudah dibahas sebelumnya di dalam tutorial yang sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa kita akan mengkoneksikan data yang ada di dalam data karbon emisi kita untuk menjadi sama di London Borough. Jadi untuk mengkoneksikan kedua data tersebut kita membutuhkan data yang identik. Dan untuk identik di sini yang saya maksud adalah benar-benar identik atau sama persis. Jadi begitu pula case sensitif, angka per angka, dan susunan dari angka tersebut. Jika kita sudah mendapatkan kode yang sama, di sini kita melihat kodenya E09000001, dan kita lihat di file London Borough juga memiliki GSS code yang sama, yaitu E090001. Dengan begitu, Tableau langsung secara otomatis mengkoneksikan dari file Excel kita ke file geospatial. Oke, di sini juga kita melihat ada 4 variasi, yaitu ada inner, left, right, dan floater. Ini akan kita bahas lagi nanti. Untuk selanjutnya. Untuk sementara kita hanya menggunakan inner dulu untuk masuk ke dalam file atau untuk melakukan visualisasi ke dalam Tableau tersebut. Oke, setelah kita mengkoneksikan, di sini kita juga sudah dapat melihat bahwa di paling kanan, di sini ada geometri. Geometri ini yang akan dibaca oleh Tableau sebagai map. Karena jika kita lihat di sini memiliki lambang globe. Lambang globe berarti menandakan bahwa Tableau membaca ini sebagai map. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai map yang akan
dilakukan di dalam visualisasi data di Tableau. Oke. Mungkin kita sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam bagaimana cara visualisasi datanya, dan ya memang intronya ini perlu dimengerti dikarenakan geospatial file memiliki beberapa case yang agak rumit untuk masuk dan mengkoneksikan datanya. Ya, kita bisa langsung masuk ke dalam file atau visualisasi datanya sekarang. Oke. Selanjutnya kita dapat melihat di sini ada geometri. Kita bisa langsung saja memasukkannya dengan cara double klik seperti biasa. Oke. Setelah kita dapat menginput map dari London, di sini seperti yang kita lihat semuanya dibaca oleh Tableau sebagai satu bagian. Kita bisa melihat garis-garisnya, tetapi semuanya dibaca oleh Tableau sebagai satu bagian. Jadi jika kita klik, maka mereka akan menjadi satu, tidak dipisah berdasarkan bagian-bagian dari negaranya atau bagian-bagian dari kota tersebut. Oke. Tableau secara otomatis mengambil spatial file menjadi satu bagian. Dan cara untuk memisahkannya adalah kita di sini memiliki pembagi atau memiliki details. Details ini berguna untuk memisahkan atau memfilter beberapa spatial file berdasarkan details-details yang diambil oleh data yang kita miliki. Seperti di sini kita bisa menggunakan code di mana karena setiap bagian ini memiliki code yang berbeda-beda, sehingga kita bisa langsung masukkan code ke dalam detail. Dan untuk lebih mengerucutkan lagi, kita masukkan name juga agar bisa lebih masing-masing agar lebih terpisah bagian satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jika kita sudah memasukkannya ke dalam detail, kita bisa lihat bahwa di sini sudah terpisah. Bahwa di sini ada kode E90017, yaitu kotanya bernama Hillingdon. Juga dengan di pinggir sini ada Havering, serta kota-kota lainnya sampai City of London. Oke. Jadi itulah cara membagi atau memisahkan spatial file yang diberikan oleh Tableau. Karena pada defaultnya Tableau akan membagi atau menyatukan seluruh spatial file sebelum dilakukan details-details yang memiliki perbedaan di setiap bagian dari filenya. Oke, setelah kita mendapatkan map atau peta yang kita miliki dari geospatial kita dapat menggunakan data yang kita miliki, yaitu data karbon emisi. Seperti yang kita lihat di sini, tadi emisi kita ada apa saja, kita bisa filter. Kita misalnya hanya membutuhkan emisi dari transport atau polusi dari transport. Oke, kita bisa lihat di sini langsung kita filter hanya transport saja. Setelah itu kita dapat masukkan value ke dalam color untuk mengubah. Jadi kita bisa melihat bahwa jumlah polusi yang dihasilkan oleh transport yang terbesar terdapat di dalam kota Hillingdon. Sedangkan yang terendah ada di dalam City of London. Jadi dengan beberapa momen atau beberapa drag, beberapa movement, kita dapat mengambil atau mendapatkan data-data yang sedetail dari Excel yang sebelumnya masih random. Dan seperti yang dilihat di sini, setiap dari kota memiliki perbedaan, memiliki jarak dari tahun 2005 hingga 2014, dikarenakan semuanya pasti sama, sehingga yang ada di dalam Tableau merupakan dari tahun 2004 ke 2015. Oke, lalu selanjutnya, seperti yang kita lihat juga tadi, bahwa masih ada kota yang lain. Oke, jadi kita lihat ke bawah. Ini 1000, kita mungkin bisa tambahkan row-nya jadi 2000, sehingga kita bisa melihat semua row yang dimiliki di dalam Excel tersebut. Ya, kita bisa melihat di sini ada kota-kota lainnya yang bukan di dalam kota London.
kita bisa menambahkan ke dalam special file yang selanjutnya yang saya juga dapatkan dari Google, yaitu di UK regions. Di sini file ini memberikan special file ke seluruh UK. Oke, seperti hal yang sama kita lakukan di code untuk kita samakan dengan geocode. Ini kita bisa lihat. Nah, baik. Seperti yang kita lihat di sini sekarang file atau data source yang kita miliki menjadi kosong. Dan jika kita pindah ke sheet 1 yang telah kita buat tadi, sini akan menjadi 0 atau kosong. Kenapa ini terjadi? Dikarenakan kita memaksa atau membuat Tableau melakukan hal yang tidak mungkin. Karena seperti yang kita lihat di sini, data yang kita miliki harus ada di dalam, yang hanya ada di dalam data dan hanya ada di dalam London. Selain itu juga hanya ada di dalam dari Invis RGN atau dari borough yang ada di United Kingdom. Jadi Tableau tidak mungkin menemukan data dari dua inner circle tersebut. Sehingga kita harus mengubah koneksi atau join dari Tableau. Sehingga mudahnya adalah kita mengambil yang left. Sehingga kita mengambil seluruh data yang ada di data, dan jika adalah data yang ada di borough London, maka akan dimasukkan juga. Begitu juga dengan data yang ada di dalam UK. Kita bisa melakukannya yang ada di dalam data, lalu jika data tersebut ada di dalam UK, maka akan ditambahkan. Oke, yang terlihat di sini sekarang datanya bukan hanya 1.600 lagi, tetapi 2.000. Dikarenakan datanya sudah ditambahkan dengan data yang ada di dalam UK. Oke, kita bisa lihat di sini, data yang di East sudah masuk, tetapi jika kita lihat di file London Borough, dia akan 0, dikarenakan data tersebut tidak ada di data London, karena data ini hanya ada di data UK. Oke, sekarang kita bisa masuk kembali ke sheet 1, kita lihat apa perubahannya. Oke, setelah kita lihat lagi di sheet 1, emisi yang kita miliki di transport kita berubah warnanya menjadi bleach atau menjadi putih terang. Dikarenakan, dan kita bisa lihat di sini sum value kita berubah menjadi sangat tinggi sebesar 1 juta. Sedangkan tadi maksimalnya hanya ada 6.221. Lalu di sini maksimalnya jadi 1 juta. Kenapa ini terjadi? Dikarenakan file spesial yang kita miliki mengambil dua data, yaitu dari data UK dan data London. Oleh karena itu, hal ini dapat terjadi. Jadi, triknya adalah untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita bisa melihat di bawah sini, Tableau melihat 14 null values. Jika kita klik null values ini, maka kita akan diberikan dua option, yaitu untuk melakukan filter data dan show data default at default position. Sini kita hanya tinggal melakukan filter data, maka longitude-nya akan secara otomatis memfilter data yang bukan berada di area tersebut, sehingga kita bisa kembali ke file atau ke tempat yang atau ke file, data yang sebelumnya, visualisasi yang sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat data yang ada di UK dengan cara yang sama. Hanya saja sekarang kita memasukkan data yang ada di dalam UK. Oke. Dengan cara yang sama juga, pasti ini akan menjadi satu. Lalu kita dapat memisahkannya dengan di geocode, lalu di dalam geolabel, maka dia akan terpisah sekarang. Dan kita akan mengambil rata-rata dari value yang kita miliki. Kita mengambil rata-rata dari value, kita mengambil average dari value, klik OK, dan berikut adalah rata-rata dari emisi yang ada di seluruh bagian UK. Dan yang terbesar, rata-rata yang terbesar adalah polusi yang terbesar terdapat di bagian southeast dari UK. Baik. Jadi setelah kita lihat, di sini juga masih ada sedikit informasi lagi dari Tableau bahwa
Di sini tabel memberikan kita satu null value. Jadi kita lihat ini seluruh bagian dari UK ini juga mendapat atau mengambil data yang berada di London, di City of London. Jadi kita bisa langsung aja melakukan hal yang sama, kita filter datanya, lalu longitude-nya akan secara otomatis melakukan filter, dan kita dapat melihat data yang asli. Dan kita lihat di sini memiliki perubahan warna dari sebelumnya, karena kan ini menjadi yang terendah sekarang, jadi 5053, dan di London jadi 8.700 juga. Jadi rata-rata yang terendah terdapat di bagian northeast. Yang terbesar adalah di southeast dengan total 12.006. Baik. Selanjutnya kita dapat mengubah sheet ini menjadi emission average UK. Lalu di sheet 1 kita bisa lihat transfer. Nah, kita mengubah sheet tersebut, kita juga dapat mengubah format dari map yang kita miliki. Seperti yang kita lihat di sini, map kita lihat sedikit terang atau terlalu terang, kita dapat mengubah sedikit break dari tableau. Kita dapat mengubah background style dari tableau. Seperti kita ubah menjadi normal, kita lihat terdapat perubahan dari warna air dan warna dari background daratan. Dan tableau juga memberikan opsi-opsi lain seperti menambahkan street atau jalanannya, dan kita bisa menghilangkan line cover serta base-nya jika kita hanya ingin memberikan view yang membutuhkan jalanannya saja. Seperti contohnya, seperti view di dalam MRT, yang memiliki file geospatialnya, yang dibutuhkan hanyalah street and highway, dan base serta line cover tidak terlalu diperlukan jika ingin memberikan detail terhadap jalanan tersebut. Baik, sebenarnya kita tepat waktu, dan ya sebelum kita mengakhiri sesi pada penambahan geospatial kali ini, pada file geospatial kali ini, jika ada yang ingin bertanya dari Bapak atau Ibu, bisa langsung bertanya ke dalam chat yang ada di chat box di GoToMeeting. Bisa lihat. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau dari Bapak Eugene atau Bapak Sin, ada yang ingin ditanyakan pada sesi kali ini? Untuk Bapak Eugene, jika ingin bertanya, bisa langsung menggunakan chat box yang ada di GoToMeeting. Baik, jika ada pertanyaan atau beberapa yang ingin ditanyakan secara privat, bisa langsung saja
ditanyakan lebih lanjut mengenai sesi webinar ini atau mengenai tablonya sendiri atau ingin bertanya kepada kami yang lebih privat, bisa langsung saja bertanya ke dalam email kami di s@sunarta.co.id s@sunarta.com. Jadi ya di s.sunarta.co.id yang benar. Jadi jika masih ada pertanyaan mengenai geospatial, bisa langsung secara privat dihubungi ke email tersebut. Baik, sekian saja dari sesi webinar kita kali ini. Terima kasih pada peserta yang sudah datang pada hari ini. Dan selamat. Jangan lupa pada sesi kali ini kita juga melakukan record dari webinar yang kali ini dan akan di-post ke dalam YouTube kami di Sanarta Putra Mandiri, dan kami akan memberikan linknya melalui email. Dan jika ingin mendatangi ke sesi webinar berikutnya dengan cara yang sama dengan cara mendatangi sesi webinar yang kali ini. Lalu sekian saja dari sesi webinar kali ini. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah datang. Selamat sore.